kita yang bakal melakukan presentasi di depan ini yang bernama Grea. Mari kita berikan tepuk tangan dan sambutan kita. Halo semua. Halo. Aduh, kurang semangat. Halo semua. Halo. Berdirinya saya di sini untuk presentasi dan bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat kalian sakit. Udah nggak mau langsung, kita langsung aja ya. Oke. Sistem respirasi. Kali ini aku akan bahas pernapasan respirasi, sistem pernapasan manusia, jenis pernapasan, faktor laju pernapasan, dan beberapa aktivitas. Langsung bernapas. Bernapas adalah masuknya oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dan respirasi adalah proses menghasilkan ATP atau energi dengan memecah molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Molekul kompleks itu adalah zat yang memiliki ukuran besar sehingga tidak dapat langsung diserap oleh tubuh. Maka itu perlu disederhanakan. Oke, dari yang pertama itu hidung. Di dalam hidung itu ada rambut atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Lalu ada lendir yang berfungsi untuk melembab udara. Lalu dalam hidung itu terdapat syaraf yang bernama syaraf olfaktori, yaitu berfungsi untuk menyerap rangsangan penciuman. Syaraf olfaktori itu ada dua, yaitu traktus olfaktori dan ductus olfaktori. Keduanya ini sama fungsinya untuk meneruskan rangsangan. Bedanya, traktus olfaktori itu terletak di ujung hidung dan ductus olfaktori itu terletak pada otak. Lalu dalam hidung ada pembuluh udara yang berfungsi untuk menghangatkan udara. Jadi suhunya itu sama dengan suhu tubuh kita. Nah, lalu juga ada rongga sinus yang berfungsi untuk mengatur pasar di perbalangan. Nah, lalu ada faring. Di faring itu ada katup epiglottis atau pertigaan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Ketika katup ini membuka, itu kita bernafas. Nah, kalau kita menelan, katup ini tuh menutup. Dan bagaimana itu pas kita saat tersedak itu, katup epiglottisnya itu harusnya menutup tapi malah membuka. Itu yang buat kita tersedak. Nah, lalu di laring atau tempat terdapat pita suara. Pita suara ini ada pita suara asli dan pita suara palsu. Pita suara asli itu dalam pengucapannya itu jelas karena ada huruf vokalnya. Pita suara palsu itu hanya huruf konsonan seperti itu adalah pita suara palsu. Nah, lalu ada trakea dan tenggorokan. Nah, trakea ini tersusun atas tulang hyaline dan epitel bersilia yang berfungsi untuk melindungi dan menyaring benda asing yang lolos dari rambut hidung. Bentar, aku kasih tahu. Jadi ini adalah trakeanya dan ini adalah silianya. Nah, dari sini ini yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap benda asing yang lolos dari rambut hidung. Nah, jadi itu setelah disaring ini dia telah membungkusnya dengan lendir dan mengembalikannya ke saluran pernafasan bagian atasnya. Nah, lalu ada bronkus atau cabang tenggorok. Di sini udara hanya lewat saja, dan bronchiolus cabang batang tenggorok. Di sini juga udara hanya lewat saja. Nah, yang ketujuhnya adalah alveolus. Nah, di sini adalah peran yang terpenting karena di alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ciri-cirinya yaitu dindingnya tipis. Nah, karena dindingnya tipis ini itu dilindungi oleh selaput yang bernama selaput pleura yang melindungi paru-paru bagian luar dan dalam. Lalu ciri-ciri yang ketiga itu banyak pembuluh darah. Itu berfungsi untuk mengedarkan O2 dan CO2. Oke, jenis pernapasan. Pernapasan sendiri ada masuknya udara atau disebutnya inspirasi atau inhalasi. Dan keluarnya udara adalah inspirasi atau ekshalasi. Nah, yang pertama, pernapasan dada. Bekerja karena adanya kontraksi dan relaksasi dari otot antar tulang rusuk terluar atau disebutnya musculus intercostalus externa. Ini.
Musculus interpastalis eksternalnya itu berkontraksi, lalu tekanan di luar paru-paru tinggi sehingga membuat rongga dada membesar dan terjadinya inspirasi. Nah, kalau ekspirasi itu adalah kebalikannya ini. Musculus interpastalis eksternalnya berelaksasi, terus terjadinya tekanan di luar paru-paru rendah, rongga dada mengecil dan terjadinya ekspirasi. Lalu yang kedua adalah pernapasan perut. Terjadi akibat kontraksi dari diafragma. Diafragma ini adalah sekat antara paru-paru dengan perut. Cara kerjanya sama sih, cuma tadi musculus interpastalis eksternalnya diganti sama diafragma. Jadi diafragma berkontraksi, jadilah kemudian tekanan di luar paru-paru tinggi. Di sini tidak disertai oleh rongga dada membesar, tetapi hanya tekanan di luar paru-paru